Diriwayatkan, Ruknuddin Baibars adalah seorang pejuang Muslim yang pada awalnya adalah seorang budak. Dia terlahir dari keluarga petani di Kipchak, Turki. Ketika Baibars masih muda, pasukan Mongol menyerang kawasan Kipchak. Dalam serangan itu, pasukan Mongol membakar desa dan menawan orang Kipchak, termasuk Baibars untuk dijadikan sebagai budak. Ketika Baibars menjadi budak, dia sering berpindah-pindah tuan. Baibars juga dikenal sebagai budak dengan fisik yang hebat dan sekaligus ahli dalam hal memanah. Karena keahliannya dalam memanah, Baibars akhirnya dibeli oleh seorang komandan pasukan pemanah dari dinasti Ayyubiyah. Kemudian Baibars dibawa ke Kairo untuk menerima pelatihan militer. Sampai pada akhirnya Baibars diangkat sebagai panglima Sultan dinasti Ayyubiyah, yaitu Sultan Asy-Syalih Najmuddin Ayyub. Hal itu bisa terjadi karena prestasi dan kemampuan Baibars selama menerima pelatihan. Pada tahun 1250, Baibars diutus sebagai komandan perang dinasti Ayyubiyah melawan pasukan Salib pada Perang Salib ke-7, di mana karena strategi darinya pasukan dinasti Ayyubiyah berhasil mengalahkan pasukan Salib dengan berhasil menawan Luwih pemimpin komando pasukan Salib. Setelah masa itu, ketika dinasti Ayyubiyah berganti pemimpin yaitu Sultan Turansyah, banyak keputusan yang memicu kudeta karena Sultan Turansyah yang secara sepihak mengganti pejabat dinasti Ayyubiyah yang kebanyakan diisi oleh orang keturunan Turki, yaitu orang Bahri Mamluk, termasuk Ruknuddin Baibars, sehingga terjadi kudeta besar dengan terbunuhnya Sultan Turansyah di tangan orang Mamluk. Kejadian ini sekaligus mengakhiri era dari dinasti Ayyubiyah dan digantikan dengan Kesultanan Mamluk. Banyak masalah pada awal berdirinya Kesultanan Mamluk, di mana banyak orang Mamluk yang pergi ke Mesir setelah merasa dikhianati oleh Izzuddin Aibak, pemimpin Kesultanan Mamluk waktu itu. Setelah Baibars pergi dengan orang-orang Mamluk ke Mesir, Baibars akhirnya kembali ke Mamluk untuk membantu Sultan Saifuddin Qutuz untuk melawan pasukan Mongol, di mana Baibars diutus menjadi pemimpin pasukan dengan dijadikan sebuah wilayah kekuasaan jika berhasil menang. Tepatnya dalam pertempuran Ain Jalut, pasukan Mamluk yang dipimpin Baibars berhasil menang melawan pasukan Mongol. Setelah berhasil dalam memimpin perang, Baibars meminta wilayah Aleppo untuk kekuasaannya. Tapi Sultan Saifuddin mengingkari janjinya dengan menolak permintaan Baibars. Karena merasa kecewa, Baibars akhirnya membunuh Sultan Saifuddin dan naik menjadi Sultan dinasti Mamluk menggantikan Sultan Saifuddin. Ketika Baibars menjadi pemimpin, Baibars banyak mengadopsi gaya kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Selama memimpin Perang Salib, banyak benteng dan tembok kota yang direnovasi untuk memperkuat pertahanan Kesultanan Mamluk. Tidak hanya itu, Baibars juga meningkatkan militer dengan membangun armada kapal perang. Bahkan Baibars juga mempunyai ambisi yang sama dengan Salahuddin, yaitu ingin menyatukan Suriah dan Mesir menjadi dalam satu pemerintahan. Dan setelah ambisinya dalam penyatuan Mesir dan Suriah tercapai, pasukan Muslim di bawah komando Baibars berhasil memenangkan berbagai pertempuran dengan pasukan Salib. Dan sekaligus sebagai penanda berakhirnya Perang Salib, dengan diambil alihnya berbagai kota penting di tangan pasukan Muslim di bawah komando Baibars. Baibars juga dikenal sebagai seorang Muslim yang taat. Sultan Baibars adalah kunci dari keberhasilan tersebarnya Islam di Golden Horde, dengan madrasah sebagai fasilitas yang dibangun oleh Ruknuddin Baibars. Bahkan salah satu madrasah dan mausoleum Ruknuddin Baibars masih berdiri sampai sekarang dengan banyak peninggalan manuskrip kuno dari berbagai bidang ilmu. Setelah berbagai pencapaian yang diperolehnya, Ruknuddin Baibars akhirnya meninggal di tahun 1277 di kota Damaskus. Dimakamkan di Madrasah Az-Zahiriyah di kota Damaskus. Dia juga sangat dihormati karena pencapaian-pencapaiannya pada masa memimpin Islam. Dan karena itu Ruknuddin Baibars mendapat julukan Abul Futuh atau Sang Bapak Penakluk. Subhanallah,